pengamanan TKP kepada rekan-rekan, jangan sampai nanti rekan-rekan salah melangkah, ya. Selaku Polri kepolisian terbatas, ya, kewenangannya juga terbatas. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau perkenalan saya kira kalau ya, karena kemarin sudah kenalan juga, ya. Jadi sudah perkenalan kemarin, ya masih tetap yang lama, ya. Jadi masih tetap yang lama. Nah, ini anak-anak saya 3 orang, ya. Yang pertama sudah selesai S1-nya di Universitas Pulau Warman, yang ambil jurusan psikologi, ya. Yang kedua mengikuti orang tuanya kepolisian. Terus yang terakhir baru masuk SMA kelas 1 di SMA 5 Balikpapan. Ya, lanjut. Nah, ini juga kemarin, ya, ini ada dasar-dasar kita di lapangan, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan merasa bimbang atau takut, ya, karena rekan-rekan punya dasar. Ini dasar saya, Pak. Pak akan tahu dasar-dasar saya, ya. Nah, ini, ya, jadi pengertian tempat kejadian perkara atau yang lebih disingkat dengan TKP, ya, adalah suatu tempat terjadinya gangguan, ya, kamtipas, baik itu bentuknya pelanggaran, ya, maupun tidak pidana, rekan-rekan, ya. Jadi tempat kejadian perkara itu adalah tempat, namanya tempat kejadian perkara pastinya tempat apa, ya, tempat kejadian baik itu pelanggaran maupun adanya tidak pidana di sana, ya. Terus untuk penanganan TKP, ya, penanganan TKP itu ada 2, rekan-rekan, TPTKP dan olah TKP. Rekan-rekan selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas, mereka hanya menjalankan fungsi TPTKP. Ya, ingat itu, ya. Kalau olah TKP nanti, ya, dari instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, ya. Jadi TPTKP itu, ya, itu bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan, ya, selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang lebih disingkat dengan TPTKP, ya, adalah suatu tindakan, namanya sudah tindakan, berarti kegiatan, ya, bentuknya, ya, tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan, ya, bahwa telah terjadi peristiwa tidak pidana untuk memberikan baik itu pertolongan, ya, perlindungan kepada korban, dan pengamanan kalau memang ada tersangka di situ seperti misalnya peristiwa laka lantas misalnya, ya. Nah, pastinya kan di situ ada tersangkanya juga, ya, tersangkanya juga. Jadi rekan-rekan bisa mengamankan tersangka tersebut, ya. Serta pengamanan status quo. Nah, ini yang paling terpenting, rekan-rekan, ya. Jadi rekan-rekan pada saat melaksanakan TPTKP, ya, yang paling terpenting adalah pengamanan di status quo. Ya, jangan sampai TKP itu rusak. Ya, jadi rekan-rekan harus jaga betul, ya, jangan sampai ada yang hilang ataupun lain-lain. Ya. Terus tindak pidana, ya, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, baik, ya, yang tersebut dalam KUH pidana maupun dalam peraturan lainnya, ya, itu adalah tindak pidana, ya. Sedangkan laporan, ya, laporan itu sifatnya pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang, ya, karena hak dan kewajibannya, haknya itu jelas, ya, kewajibannya apabila ada masyarakat memang atau rekan-rekan melihat, ya, ada suatu peristiwa, jadi
merupakan suatu kewajiban ya yang harus diberitahukan ya. Jadi berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau juga akan terjadi pidana ya. Terus pengaduan, nah kalau pengaduan ini ada kemiripan tapi juga aslinya ada perbedaan ya. Sama juga yang sifatnya pemberitahuan disertai permintaan. Nah, dia biasanya orang yang mengadu adalah sebagai korban gitu, ya. Kalau laporan ini bisa juga sebagai korban, juga bisa sebagai orang yang melihat ya, suatu terjadinya tidak pidana atau pelanggaran. Kalau pengaduan ini ya biasanya dilakukan oleh korban. Ya. Jadi pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan ya, dalam hal ini korban kepada pejabat yang berwenang guna menindak secara hukum orang yang telah melakukan tindak pidana ya, yang merugikan ya. Terus tersangka ya, tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ya. Plural adalah tersangka, jadi pelakunya. Saksi, ya, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, ya, guna kepentingan penyidikan, ya. Jadi saksi ini adalah orang yang bisa memberikan suatu keterangan tentang peristiwa terjadinya pidana untuk kepentingan Polri, ya, dalam hal ini penyidikan, penuntutan, ya, dan peradilan tentang suatu perkara pidana